Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Bahaudin Sarjana Humaniora, Magister Humaniora, selaku dosen pengampu mata kuliah Basul Kutub dan teman-teman PAIB yang saya banggakan. Semoga selalu pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Salma Nuria Widah dan teman saya Muhammad Arizani Ama. Di sini saya akan menjelaskan hadis At-Tirmidzi nomor 2569 tentang menjadi orang yang berilmu. Terlebih dahulu saya akan membacakan hadis At-Tirmidzi nomor 2569. Hadisnya adalah Haddatsana Ali bin Hujr, haddatsana Ismail bin Ja'far, haddatsani Abdullah bin Sa'id bin Abihin an abihi an ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa fil bab an Umar wa Abi Hurairah wa Muawiyah hadza hadisun hasanun sahih, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Sa'id bin Abihin dari bapaknya dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, niscaya dia memahamkannya dalam agama. Dan dalam bab tersebut juga diriwayatkan dari Umar dan Abu Hurairah serta Muawiyah. Dari hadis yang telah saya bacakan tadi, adapun urut-urutan sanadnya. Yang pertama, yang paling atas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim, Sa'id bin Abihin, Abdullah bin Sa'id bin Abihin, Ismail bin Ja'far bin Abi Katsir, dan yang terakhir, Ali bin Hajar bin Iyas. Adapun biografi para perawinya. Yang pertama, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim, dari kalangan sahabat yang memiliki kunyah atau julukan Al-Abbas, yang beliau semasa hidupnya tinggal di Marur Rawat, wafat pada tahun 68 Hijriah di Taif. Yang kedua, Sa'id bin Abihin, dari kalangan tabi'in, kalangan pertengahan, tidak memiliki kunyah. Semasa hidupnya beliau tinggal di Madinah, wafat di Madinah pada tahun 116 Hijriah. Yang ketiga, Abdullah bin Sa'id bin Abihin, dari kalangan tabi'in, tidak jumpa sahabat, memiliki kunyah Abu Bakar. Semasa hidupnya tinggal di Madinah, wafat pada tahun 174 Hijriah. Yang keempat, Ismail bin Ja'far bin Abi Katsir, kalangan tabi'in, kalangan pertengahan, memiliki kunyah Abu Ishaq. Semasa hidupnya beliau tinggal di Madinah, wafatnya di Baghdad pada tahun 180 Hijriah. Dan yang terakhir, Ali bin Hajar bin Iyas, dari kalangan tabi'in, kalangan biasa, memiliki kunyah Abu Al-Hasan. Semasa hidupnya beliau tinggal di Baghdad dan wafat pada tahun 244 Hijriah. Adapun kritik edits di sini memiliki beberapa penjelasan. Yang pertama, kajian linguistik, kajian sistematis komprehensif, kajian konfirmatif, kajian realistis historis, dan juga yang terakhir kajian generalis. Adapun kajian linguistik ini itu membahas tentang prosedur gramatikal bahasa, yakni kata khairon merupakan isim dzat yang menjadi bagian dari isim jamid. Kata al-khair berarti sebuah kebaikan. Penggunaan kata al-khair menggunakan bentuk nakiroh yang menunjukkan arti umum, yaitu mencakup kebaikan yang sedikit maupun banyak, mengandung arti segala sesuatu yang di dalamnya terkandung kebaikan. Yufaqihu berasal dari kata fikhan,
yang berarti mengerti, memahami, atau mengerti dengan disukun huruf h-nya karena menjadi jawabnya syarat. Kata ad-din dalam Al-Quran hanya disebutkan dalam bentuk isim mufrad saja, tidak ada mustanna maupun jamak. Kata ad-din di sini dipahami sebagai agama Islam. Kajian tematis komprehensif. Kajian ini itu membahas tentang mempertimbangkan hadis yang lain yang memiliki maksud atau makna yang sama, dan juga bisa sebagai penguat hadis At-Tirmidzi nomor 2569 ini. Yang pertama dari Bukhari nomor 69, nomor 2884, nomor 6768, dan juga dari Malik nomor 1400, nomor 1477, dari Ibnu Majah nomor 216, dari Muslim nomor 1721, nomor 1719, nomor 3514, dan juga dari Ahmad nomor 2654, nomor 6869, nomor 16234, nomor 16243, nomor 2446, dan juga seterusnya, dan juga dari An-Nasai nomor 4925. Selanjutnya yakni kajian konfirmatif. Dalam hadis tersebut terdapat ayat Al-Quran yang memiliki redaksi hampir sama dengan hadis tersebut. Dalam kajian konfirmatif ini terdapat dalam beberapa surat Al-Quran. Yang pertama yakni surat Al-Anfal ayat 23, surat Toha ayat 124, dan surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian kajian realistis historis. Ibnu Abu Hatim mengetengahkan sebuah hadis melalui Ikrimah yang menceritakan bahwa ketika diturunkan firman-Nya berikut ini, yaitu jika kalian tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kalian dengan siksa yang pedih. Quran surat At-Taubah ayat 39. Tersebutlah pada saat itu ada orang-orang yang tidak berangkat ke medan perang. Mereka berada di daerah Badui atau pedalaman karena sibuk mengajarkan agama kepada kaumnya. Maka orang-orang munafik memberikan komentarnya, sungguh masih ada orang-orang yang tertinggal di daerah-daerah pedalaman. Maka celakalah orang-orang pedalaman itu. Kemudian turunlah firman-Nya yang menyatakan tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Quran surat At-Taubah ayat 122. Ibnu Abu Hatim mengetengahkan pula hadis lainnya melalui Abdullah bin Ubaid bin Umar yang menceritakan bahwa mengingat keinginan kaum mukminin yang sangat besar terhadap masalah jihad, disebutkan bahwa bila Rasulullah SAW mengirimkan pasukan perang, maka mereka semuanya berangkat dan mereka meninggalkan Nabi SAW di Madinah bersama dengan orang-orang yang lemah. Maka turunlah firman Allah SWT yang paling atas tadi, yaitu surat At-Taubah ayat 122. Kemudian selanjutnya yakni ada kajian generalis. Menuntut ilmu atau belajar merupakan suatu keharusan bagi setiap manusia. Karena dengan belajar seseorang bisa mengubah, seseorang bisa berubah dari tidak tahu menjadi tahu. Selain itu, dengan belajar, akhlak atau tingkah laku seseorang bisa berubah dari buruk menjadi baik. Selanjutnya adalah kritik praksis. Realitas sekarang ini menunjukkan masih banyak terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam hal memahami hadis yang sudah kami jelaskan. Pandangan orang Islam yang mensakralkan ilmu agama tanpa peduli dengan adanya ilmu dunia. Orang Islam sibuk menghabiskan waktu dengan beribadah dan urusan keduniawi,
keduniawiaannya dinomor duakan. Bahkan mereka percaya bahwa dengan membekali dirinya dengan ilmu agama sudah cukup untuk membekali hidup di dunia dan di akhirat nantinya. Padahal tanpa disadari, kebanyakan orang muslim masih menempatkan diri dalam ketertinggalannya. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.